mencegah stunting. Apa itu protein hewani? Cenderung lebih pendek. Ya, Harus ada 4 komponen itu. yang double lah hewani. Tidak mau sama sekali gitu mas. Pengenalan makan di usia 6 bulan, Menjumpai kasus seperti itu. si ibu tidak memperkenalkan makanan rasa asli pada anak. Diet saat Iya. mengandung. Yang diberi makan itu ada 2 nyawa. Selamat pagi Sobat Prima, berjumpa kembali dengan kami podcast Prima, Bincang Prima, saya mau sehat. Untuk pagi ini saya kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah ahli gizi di Rumah Sakit Umum Prima Medika. Selamat pagi Mbak Tiara. Selamat pagi Pak Indra. Tetap masih bersama saya Indra yang nanti akan menemani sampai selesai di bincang-bincang pagi ini, dan tentunya pagi ini kita akan membawakan sebuah tema yang cukup menarik untuk kita semua, yaitu tentang gizi, yaitu protein hewani yang Mencegah stunting. bisa mencegah stunting. Dan nantinya selanjutnya nanti akan dipaparkan langsung oleh Mbak Tiara sebagai ahli gizi di Rumah Sakit Umum Prima Medika. Monggo Mbak Tiara untuk memperkenalkan diri. Baik. Halo Sobat Prima, saya Tiara sebagai ahli gizi Rumah Sakit Prima Medika sejak tahun 2016. 2016 sudah langsung, berarti mulai awal buka rumah sakit? Ya. Rumah sakit berdiri juga tahun 2016 ya Mbak? Ya, Iya. Nama lengkapnya Mbak Tiara? saya Kristala Tubuana Tiara Nita. Mbak Kristala Tubuana Tiara Nita. Nita. Oke, tapi boleh ya tak panggil singkat saja Mbak Ya, Tiara gitu. boleh sekali. Oke deh, monggo silahkan dipaparkan tentang apa itu protein hewani yang bisa untuk istilahnya ya mencegah stunting anak. Baik, sebelumnya kita bahas dulu apa sih stunting itu. Nah, ya. Stunting itu dikategorikan sebagai gagal tumbuh anak. Pada umumnya tinggi badannya tidak sesuai sama anak pada umumnya. Ya, Berarti cenderung lebih pendek. Ya. Kemudian apa sih dasarnya kok si anak balita ini pada umumnya sekitar usia 2 tahun sampai umur remaja Pak, paling enggak di usia 20 tahun itu dikategorikan stunting, yaitu berdasarkan tinggi badan menurut umurnya. Gitu. Ada kategorinya nih, Iya. semisal usia sekian biasanya anak sudah mencapai tinggi sekian. Tinggi badan sekian tinggi badan. gitu. Iya. Kemudian biasanya kalau pada umumnya di KMS Pak, itu di umur 2 sampai 5 tahun. Kenapa? Makanya posyandu atau kesehatan itu fasilitas kesehatan lebih mendominasikan anak di usia 2 sampai 5 tahun karena periode emasnya itu dimulai pada saat ibu hamil sampai Iya. usia 5 5 tahun. Itu. Atau bahkan lebih. Kemudian itu bisa dilihat di KMS. Apabila Z-score-nya si anak berada di antara min 3 SD sampai min 2 standar deviasi, itu memang dikategorikan anak sebagai stunting. Seperti itu. Kemudian kenapa? Terus apa solusinya jika si anak ini bisa mengejar tumbuh kembangnya biar sesuai sama usianya? Biasanya lebih ke protein hewani. Protein hewani. Iya. Untuk protein hewani itu terdiri dari ayam, daging, telur, dan ikan.
ayam, daging, telur, dan ikan. Gitu. Ya. Lah itu ya dimakan semua? Enggak, pilih salah satu Oh, pastinya. saya pikir harus ada 4 komponen itu Enggak. sekali makan. Oh, ya. Enggak sih. Tapi kalau misalkan memang si anak harus mengejar tumbuh kembangnya, ini biasanya di diet di TKTP atau TETP biasanya itu memang double lauk hewani. Bisa pakai ayam sama telur atau ayam sama ikan atau ayam sama daging, pokoknya lauk hewaninya lebih dari satu. Oh, gitu. Ya. Berbeda dengan yang lainnya lah. Iya. Kalau si ibu ingin anaknya mengejar tumbuh kembang sesuai dengan usia pada umumnya, seperti itu. Gitu. Selanjutnya apalagi Mbak Tiara yang istilahnya bisa Jadi kendala ya, Iya. Pak? Biasanya yang jadi kendala itu gimana Mbak kalau misalkan anak saya alergi, terus anak saya nggak mau makan ayam, daging, telur, ikan, itu anaknya nggak mau, tetap dipaksa Pak. Si ibu sendiri yang harus Memotivasi anak. iya, memotivasi supaya anak sama memodifikasi makanan supaya gitu. makanan ini bisa masuk dan dikonsumsi oleh si anak. Yang jadi masalah atau yang jadi hambatan itu biasanya di alergi, Pak. Kalau anak alergi seperti itu memang enggak alerginya di mana? Ya. Gitu. Misalkan di telur atau di ikan atau di ayam, kita kan bisa pakai daging. Tapi enggak semua anak mau makan daging. Gitu. Ya, berarti ya harus ada modifikasi Benar. penyajian makan itu tadi ya. Makanya si ibu harus dituntut lebih kreatif untuk memodifikasi makan itu. Begitu. Tapi kalau semisal, ini kan istilahnya masih kecil ya, anak masih balita ya. Ya. Ketika enggak mau sama sekali gitu maksudnya. Baik. Balitanya di usia berapa dulu, Pak? Ya kurang dari 5 tahun, lebih dari 2 tahun lah. Biasanya kan sudah mulai bisa jalan, mulai berinteraksi dengan teman-temannya, gitu, seusianya kan kadang sulit untuk diberikan asupan makanan tertentu, apalagi memang dia kondisinya seperti itu dan memang harus mengejar tumbuh kembangnya tidak seperti yang lain. Kalau di usia balita anak tidak mau makan lauk hewani tadi itu ya Pak? Berarti kita harus lihat ke belakangnya dulu. Pas pengenalan makan di usia 6 bulan, si anak ini sudah diperkenalkan makan seperti ayam, daging, telur, ikan apa enggak? Gitu, berarti dari ibunya ketika masih mengandung? Iya, didasarkan dari ibunya dulu juga. Waktu hamil si ibu ini makan ayam, daging, telur, ikan mau apa enggak? Kalau sudah diperkenalkan di usia kandungan, anak nanti ketika mau makan di usia 6 bulan, anak pasti mau, Pak. Karena gitu ya. si ibu sudah mau makan, sudah makan lauk-lauk yang amis-amis, jadi nanti di usia 6 bulan itu anak mau makan. Gitu ya. Berarti di usia 6 bulan pertama itu memang secara lumat itu semua di blender jadi satu, terus diberikan ke anak. Kemudian yang jadi resiko ketika si ibu ini bekerja, akhirnya anak dibelikan makanan di luar. Cepat saji. Ya, itu nanti cenderung si anak akan tidak mau makan di usia dia sudah lepas. Di usia makan 1 tahun ke atas itu dia tidak mau makan ayam, daging, telur, ikan. Karena apa? Sebelumnya itu sudah diperkenalkan makanan luar yang kaya akan bumbu-bumbu tambahan. Padahal di usia segitu si anak masih belum boleh diberikan bumbu-bumbu tambahan. Iya, harus diperkenalkan rasa aslinya makanan dulu gimana gitu. Gitu. Kalau di Rumah Sakit Prima Medica sendiri yang
selama ini Mbak Tiara ada di sini, banyak enggak menjumpai kasus seperti itu? Banyak Pak, ada, maksudnya nggak banyak tapi ada. Itu saya lihat terakhir itu karena si anak ada infeksi di paru-parunya. Itu yang jadi kendala juga, ini nggak bisa makan banyak, nggak bisa minum banyak karena masih ada infeksi di paru-paru atau infeksi di bagian mana, jadi si anak masih belum bisa menerima makanan di usianya. Gitu. Berarti ya butuh penanganan khusus kalau seperti itu ya. Berarti untuk infeksinya harus diselesaikan dulu, habis itu baru diperkenalkan makanan lagi. Selain itu, selain pada anak tersebut yang mempunyai istilahnya kasus khusus, selain itu ada lagi enggak? Enggak ada, Enggak Pak. ada. Biasanya lebih ke diare, si anak diare atau infeksi lainnya aja. Semisal ini Mbak Tiara, selain dari protein hewani itu yang istilahnya bisa membantu tumbuh kembang anak yang terkena stunting itu, apa ada asupan lain yang istilahnya yo sama-sama istilahnya juga prioritas gitu? Ada Pak, kalau misalkan memang si anak harus butuh suplemen, ini memang Nah, itu dikasih maksud saya. suplemen seperti itu. Oh gitu. Biasanya suplemennya lebih ke zinc sama Fe atau zat besi. Awalnya muncul itu kok bisa si anak ini ternyata lahir dalam kondisi seperti itu, apa memang dari kandungan sudah kurang gizi atau gimana? Baik, ya itu tadi Pak, pengenalan anak di usia 6 bulan itu gimana pemberian makannya, apakah dia diberikan makanan pabrikan atau diberikan makanan dari luar sehingga si ibu tidak memperkenalkan makanan rasa asli pada anak, seperti itu. Meskipun masih dalam kandungan. Meski dalam kandungan, kita kembalikan ke ibu pas hamil itu, ibunya mau makan lauk-lauk yang amis atau enggak gitu. Penunjangnya yang lain selain dari protein hewani, selain suplemen, ada makanan-makanan yang Lauk lain? hewani sama suplemen itu kecil Pak, soalnya kalau di lauk hewani kan lebih ke kalsium ada, komplit terus lah zat- istilahnya, iya ya. zat besi ada, kemudian asam amino lebih mendominasi di lauk hewani daripada lauk nabati seperti tahu, tempe, seperti itu. Susu? Untuk susu sendiri tergantung juga Pak, si anak mau minum susu apa enggak, si anak alergi apa enggak. Berarti memang ya sangat kompleks istilahnya, tidak serta-merta bayi lahir itu ada istilahnya kekurangan itu kan. Benar. Memang harus dari awal orang ya, tua sendiri. dari awal ketika mulai mengandung itu juga sudah harus memperhatikan gizi asupan yang dimasukkan, tidak hanya untuk dirinya sendiri ya, tidak untuk dirinya sendiri, bukan untuk si ibu, tapi juga untuk calon Janin. bayi. Ya. Makanya kenapa waktu hamil itu jangan melakukan diet penurunan berat badan. Lah kok bisa? Memangnya ada kok hamil kok langsung? Iya Pak, bingung. Loh Mbak, ini berat badan saya kok tambah hari tambah besar, tambah banyak. Padahal saya pengen saya kurus kayak gitu. Saya pengen saya langsing, ideal kayak gitu. Padahal dia lupa kalau yang Sedang diberi makan itu ada 2 nyawa. Gitu lah ya itu. Kok ya bisa-bisanya ini, bisa-bisanya diet saat Iya. mengandung. Selain itu, Mbak Tiara, apalagi yang bisa disampaikan ke teman-teman nih, sobat Prima yang ada di rumah? Iya. Apa dan harus gimana nih cara istilahnya ya memberikan itu tadi apa, Makanan iya, sehat. makanan sehat. Usahakan untuk tetap makan pakai gizi seimbang Pak. Ada nasi sama
sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati, kemudian sayur dan buah. Jadi untuk istilah 4 sehat 5 sempurna itu kita ganti sekarang jadi gizi seimbang, karena tidak semua orang atau tidak semua anak juga suka sama susu. Oh iya, ingat saya itu waktu kecil saya juga ada 4 itu sehat, 4 sehat 5 sempurna. Ya, Nah itu. karena Kalau sekarang ganti gizi seimbang. gizi seimbang. Isinya juga dari yang 4 tadi ditambah. Oh enggak, isinya tetap, Pak. Heeh. Tapi kalau 5 sempurnanya itu kan pakai susu. Oh, Sedangkan susu itu kan enggak semua orang atau semua anak itu juga suka atau mau kayak gitu. Jadi tetap kita berikan gizi seimbang. Enggak boleh enggak ada salah satu zat gizi yang paling sempurna. Jadi semuanya harus melengkapi kayak gitu. Kan enggak ada cewek yang sempurna, jadi harus ada cowok kan ya Pak ya. Oh ya gitu kan memang berpasang-pasangan mereka Iya, itu. jadi seperti itu. Karbohidrat ini punya sumber nasi ini sebagai sumber karbohidrat. Jadi harus ditunjang sama protein. Kan hanya protein ini nggak bisa dong kalau kita lebih mendominasikan. Saya nggak mau makan nasi, saya maunya makan ayam aja nanti daripada saya gemuk. Itu nggak boleh, jadinya tetap harus seimbang. Ada nasi, ada ayam, ada sayur, ada buah. Untuk masalah susu atau ada endaknya, itu kembalikan lagi ke kemampuan kita sama kita mau apa enggak konsumsinya. Gitu. Kesemuanya itu dari apa namanya? Gizi seimbang. Gizi seimbang tadi itu sebagai orang awam itu cara nakernya gimana? Pokoknya ya masing-masing itu harus ada salah satu gitu. Iya. Apa setiap kali kita makan terus harus ada komponen yang 6 itu atau gimana? Iya, setiap kali makan harus lengkap. Jadi harus seimbang, namanya seimbang kan tetap ada tapi dalam jumlah yang tidak banyak. Terukur. Iya, terukur. Maksud terukur itu juga dikembalikan lagi ke usia si pasien, kemudian jenis kelaminnya, terus faktor stresnya seperti itu. Jadi kita ratakan semuanya, tetap harus ada makanan yang seimbang gitu. Baik, selanjutnya Mbak Tiara mungkin bisa digaris bawahi dari obrolan kita yang di awal sampai akhir, kesimpulannya apa ini yang bisa kita ambil hikmahnya? Tidak ada zat gizi yang lebih baik jika menghilangkan salah satu komponen makanan. Semuanya tetap harus dimakan secara bersama-sama. Kemudian untuk mencegah stunting pun didasarkan pada protein hewani. Ini bukan lebih mengedepankan lauknya lebih banyak atau lebih besar, tapi disesuaikan sama kemampuan masing-masing individu, kemampuan si anak juga mau makan seperti apa. Tetapi jangan sampai jadi lengah kita ketika anak tidak mau makan, ya udah besok makannya beli ini aja, beli itu aja, kayak gitu. Yang penting ada modifikasi dari sekreatif ibu mau buat makanan buat si anak agar terbebas dari stunting. Kayak anak. Baik Sobat Prima, kita sudah di penghujung perbincangan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sekilas secuil apa yang disampaikan oleh Mbak Tiara selaku ahli gizi di Rumah Sakit Umum Prima Medika ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita, terutama para ibu-ibu yang notabene kedekatan emosional dengan sang buah hati biasanya akan lebih dekat. Anak yang tidak
sama dengan anak yang lain seusianya. Nah, itu kan biasanya ya istilahnya dari ibu-ibu yang bisa memaksimalkan itu. Oke, terima kasih Sobat Prima. Terima kasih Mbak Tiara sudah menemani kita beberapa saat meskipun saat ini sedang repot dengan sibuk dengan aktivitasnya di rumah sakit, tapi masih bisa menyisihkan waktu untuk teman-teman di bincang-bincang kesehatan untuk memberikan wawasan tentang apa yang harus dikonsumsi, apa yang harus disiapkan ibu-ibu, apa yang harus istilahnya dipenuhi ketika si putra-putri kita kedapatan tumbuh kembangnya berbeda dengan yang lainnya. Terima kasih. Sampai ketemu kembali dengan narasumber yang lain yang juga lebih smart. Sampai berjumpa kembali di episode berikutnya. Bincang Prima, saya mau sehat. Terima kasih Kak Tiara. Sama-sama Pak Indra.